gue bersihin muka. Kan kita mata ini punya ekor. Iya. Ya kan? Nih, ada ekor mata. Jadi pas gue lah, kok itu gede banget sih tinggi? Lah, kok gede banget? Gue lihat sesekalinya gue ngeliat makhluk halus. Halo semuanya. Hai. Sudah bersama gue nih, Ruben Onsu. Yes. Kita kembali lagi di Paranormal Experience. Dan kali ini agak beda dari tema-tema yang pernah gue bawa sebelumnya dengan tamu-tamu yang sebelumnya. Itu kan biasanya ngomong soal melihat penampakan, terus digangguin hantu. Nah kalau Ruben Onsu ini gue tertarik karena ini agak beda Paranormal Experience-nya. Ini soal diguna-guna. Rame di media, Ruben juga udah sempat ngomong di mana-mana gitu. Tapi gue pengen denger langsung. Jadi sebenarnya ceritanya itu gimana? Jadi sebenarnya ini kan awalnya sebelum ini ramai di media, Dit, ini sudah cerita kita sendiri aja sih gitu, Dit. Okay. Cerita kita sendiri, tapi ya mungkin saya orang yang belak-belakan aja di TV, tapi beberapa yang saya rasa itu bukan konsumsi publik ya saya nggak perlu ceritakan sebenarnya. Tapi akhirnya yang membuat saya marah dan geram itu adalah karena sudah melibatkan anak dan istri saya sih. Jadi maksudnya ini kejadian dikasih ilmu hitam ini sudah terjadi, terus tadinya mau disimpan, cuman karena udah melibatkan anak sama istri, akhirnya Ruben ini cerita ke media. Ya, cerita ke media. Jadi pada saat itu kan cerita ke media karena ada ramal meramal itu di Brownies. Oh iya yang itu kan? yang ada datang orang kita gitu ya. Ramal meramal, dan terus saya memang udah menolak, tapi orang itu ya mungkin namanya orang punya kelebihan kan, dia tertarik untuk ngomongin gue kan. Ya kalau lu sebagai pembawa acara lu nggak mungkin ninggalin set, ya kan, yang ada lo tetap stay, ya lo pasrah aja. Dan terus pada saat itu apa yang diomongin dia benar semua gitu. Nyeletuk lah Ivan Gunawan, Wendy, Ayu gitu dengan apa yang terjadi dengan gue, dan mereka tahu itu. Nah kalau kita boleh dengar nggak, jadi awalnya itu gimana tuh? Awalnya pada saat itu ini gue langsung, kalau gue cerita dari awalnya panjang gitu. Gue ceritain pas malam-malam puncaknya. Ini pas puncak-puncaknya gue sudah mulai marah itu pada saat gue baru pulang acara DMD. Gue pulang kan dia jam 1 sampai rumah 1:15-an gitu. Biasanya gue tuh nyium istri gue dulu di kasur. Ini biasanya gue belok, ini tar aja deh gue mandi dulu. Ini gue lurus aja ke kamar mandi. Dari kamar mandi gue di wastafel. Wastafel gue cuci muka, selesai sikat gigi. Emang sedikit beda gue ya, gue sikat gigi, cuci muka dulu baru sikat gigi orangnya, Bo. Terus habis itu baru mandi. Nah posisi mandi gue kan gini gitu ya, jadi gini. Jadi gue tuh nggak mau sampai sampo itu jatuh di badan gitu. Emang gue selalu begitu. Nah pas gue netes, gue nunduk begitu, kok darah netes, kok darah. Dan maksud gue gini, ini nggak beres nih. Gue panggil dong istri gue, yang. Biasanya jarak dari gue ke dia itu kan jauh, nggak bangun tuh orang. Ini bisa lompat, dia kaget kayaknya dengar teriakan gue yang nggak tahu kenapa, histeris aja gitu. Terus teriak lah, kenapa yang? Kok darah? Kata gitu. Nggak tahu, yang keluar dari paha. Jadi dari paha sini nih. Itu masih pakai celana? Gue udah mandi. Gue udah mandi. Jadi udah darah semua. Itu nggak ada bekas luka? Nggak ada. Nah, Penda itu kan yang masih pikirannya masih positif kan? Paling luka kali, aku suka kok. Kadang kita luka suka nggak sadar, nggak tahu berdarah. Oh iya kali ya gitu. Terus gue siram dong. Harusnya perih dong. Nggak ada. Luka nggak ada. Jadi itu hanya darah mengucur? Tanpa tahu dari mana? Nggak tahu dari mana. Terus tadi sebelumnya sempat dikasih lihat juga ke gue fotonya. Iya. Itu sebanyak itu? Iya. Sebanyak itu. Dan itu sebenarnya kalau darah itu udah yang kedua kali. Yang pertama gue sendiri di punggung. Kan lo mandi gini kan kalau punggung. Pas gue mau dari punggung, set gue mau jembreng, kok darah. Di handuk? Di handuk. Cek di cermin nggak ada apa? Nggak ada. Itu bisa ada darah. Nah yang kedua kali ini gue nggak mau halu. Gue panggil lah istri gue. Iya kan? Maksudnya kan lu susah mentranslate karena di lingkungan keluarga gue tuh lingkungan yang hidupnya tuh makan, ketawa-ketawa, happy, yang kita nggak punya, kita nggak ada waktu ngomongin horor. Dan lu sebenarnya nggak percaya juga kan? Sangat. Apa gimana? Nggak percaya soal mistis lah, apalah, nggak percaya. Gue tahu cerita, tapi menurut gue kalau dengar orang cerita
sundel bolong. Iya. Ya udah sundel bolong. Iya. Pocong. Zaman dulu kan lo ada tuh istilah kita ngetop tuh yang rumah diketok sama pocong. Itu nggak Iya, zaman kita kecil tuh. Iya. Gue tuh nggak pernah ke distract. Iya. Tapi gue memang orang yang takut kamar mandi dari dulu. Dan nggak pernah dihantui juga, nggak pernah lihat penampakan kan? Jadi buat lo tiba-tiba ngeliat darah itu bingung dong? Gue bingung. Okay. Ya lu keluar dari mana? Lu nggak lagi pertunjukan, bro. Udah gue dari situ gue akhirnya gue panggil istri gue. Yeah. Terus akhirnya istri gue yang ngomong. Akhirnya yaudah kamu terusin mandi. Wenda tuh yang ngelapin. Bersihin darahnya, semua dipelin lagi sama dia. Udah. Pas kata Wenda cuci muka lagi deh yang. Cuci kaki lagi gitu. Gue bersihin muka. Kan kita mata ini punya ekor. Iya. Ya kan? Nih, ada ekor mata. Jadi pas gue gini, lah, kok itu gede banget sih tinggi? Lah, kok gede banget? Gue lihat sesekalinya gue ngelihat makhluk halus. Ih, gue merinding. Kayak gimana tuh? Tinggi, gede. Ya, itu bener-bener dia mau menuju ke kasur anak gue. Makhluk halus itu posisinya di kamar mandi berarti? Enggak, dari sana. Oke. Dari arah Dari sini. luar kamar mandi? Iya, jadi dari pintu gue itu masih ada space lagi kosong ke sana. Jadi ke sini, lewat sini, pintu, kasur, ruang tamu kamar, baru kamar mandi. Oh, nah itu lari dia? Apa ngapain? Enggak, jalan aja dia biasa. Gue lari dong otomatis. Serem banget ya. Langsung gue nyelamatin anak gue. Gue takut. Nah, pas gue nyelamatin? teriak-teriak panggil istri gue. Gue bilang ambilin baju gitu. Gue ambilin baju. Terus dia kayak gitu, yang ini kenapa ya katanya. Aku bilang mungkin ini kayaknya ini hari apesnya kayaknya. Jadi semua seketika. Udah kita berdoa. Stay positif dong. Gue masih stay positif. Berdoa. Udah berdoa. Gue mau berdoa karena keyakinan gue berdoanya begini. Iya. Lo tau nggak tangan gue nggak rapet. Jadi nggak bisa diginiin? Nggak bisa. Tangan gue nggak rapet. Apa? Maksudnya kayak dia menolak atau ada sesuatu di tengah-tengah? Apa kenapa nggak rapet? Nggak ngerti. Semuanya? Wenda juga gitu? Enggak. Wenda ngelihat. Hah? Wenda biasa aja. Ah, gila serem banget ya. Dit, lu kayak nonton sebuah film dan ini nyata. Apa ini karena gue takabur ya, gue nggak pernah percaya kayak begituan. Tapi kenapa mesti gue digangguin ya? Maksudnya gue menghina juga enggak. Iya. Maksudnya menghina, woi setan keluar lo. Enggak. Itu gue sering kayak gitu. Gue nggak pernah loh. Iya. Ngucap gitu gue tuh nggak pernah Dit. Iya. Ngucap begitu. Oke. Udah duduk diam. Wenda duduk, gue duduk. Yang penting kita nyelamatin Talia. Diam aja. Kita lagi diam, pintu rumah. Kucuk. Maksudnya kayak di Pintu kamar. gitu? Iya. Ah, kayak ada seorang yang mau masuk gitu? Iya, kayak maksa masuk. Itu Wenda juga ngeliat dong? Iya, gak ada orang. Terus apa yang terjadi? Dibuka pintunya kah? Atau lo Ya kira gue pintu? buka, gue marah. Gak ada siapa-siapa? Siapa? Kok gitu ya? Gila. Itu di satu malam yang sama Itu ya? dahsyat malam yang sama. Nah, Itu berlangsung, kejadian itu berlangsung. Itu membuat takut gue selama hampir 10 hari. Kejadian itu selalu terjadi setiap di pukul jam 2 sampai jam 4 pagi. berarti ada kejadian lain? Selalu ada kejadian. Berlangsung, kejadian itu berlangsung. Itu membuat takut gue selama hampir 10 hari. Kejadian itu selalu terjadi setiap di pukul jam 2 sampai jam 4 pagi. Berarti ada kejadian lain? Selalu ada kejadian. Ini paling gede kan? Iya. Ya, sisanya? Yang lain Sisanya apa? Talia, istri gue. Talia, istri gue. Apa? Misalnya kalau Kalau Talia? kalau Talia tuh tiba-tiba tidur gini. Dari tidur dia bisa. Lu tau gak, Talia bisa duduk. Ayah! Sinetron banget ya lo nonton. Iya sih. Tapi apa yang dia lihat? Apa pas lo coba Gak tanya? bisa gue tanya. It's okay Talia, ada ayah, ada bunda, selalu di sebelah Talia. Tapi logikanya, Anak kecil tidur terus? iya. Jadi Iya. gue belum waktunya pulang, istri gue suka. Jadi dia tidur suka kerep gitu. Jadi kayak ada orang yang kayak gue gitu, pulang gitu. Dia diem aja. Dia tahu itu bukan gue. Kayak ada yang meluk atau? Enggak, ada yang lewat gitu. Seperti ritual yang dilakukan dia sama seperti kayak gue yang pulang. Oke. Dan itu ada kaitannya sama si Jordi. Jordi ada lo? Iya, waktu itu Jordi lagi ada di Hong Kong. Dia nggak ada orang di rumah, cuman ada asisten rumah tangganya doang, 2 orang. Jadi dia melihat, merasakan aktivitas yang sering dilakukan Jordi di rumah. Si asisten rumah tangga? Jadi dia pikir Jordinya udah pulang. Jadi kelutak-kelitaknya sama persis. Pulang, naruh sepatu, naik tangga, ciplakannya tangganya sama. Tapi nggak ada orang? Enggak. Oke, dan ini
kejadiannya spesifik waktunya ya? Tadi kan pagi-pagi. Setiap jam 2 jam 4. Jam 2 jam 4 pagi. Iya. Dan ini gue belum cerita ke lo. Lo pernah nonton film Insidious kan? Insidious pernah, ya. Ya. Ini kejadian pas pukul 1:30. Ya. Ini rumah gue, tiba-tiba gue lagi duduk di bawah, lapar nih mau makan, mati. Lampu. Belum isi pulsa kali ya. Belum gue masuk bayar token. Iya. Pulsa gue masih 5 juta nih. Terus tetangga gue semuanya nyala. Nih tayangannya. Tapi kalau lo mau tayangin boleh, gue sih nggak gue share. Oke, siap. Gue sih nggak share. Oh, ini ketika gelap. Ini rumah gue doang yang mati. Itu tetangga rumah gue nyala. semuanya nyala dan token listrik masih ada 5 juta. Ini ada videonya. Ada videonya. Jumlah tokennya. Maksudnya bukan sombong ya, tapi karena rumah gue wattnya besar banget, jadi gue membutuhkan itu. Nih. Dan nggak ada yang turun? Lihat, nah. Oh iya. Masih 6. Tuh. Itu kalau mati kan harusnya ke situ. Ini keadaannya nyala. Jadi ini udah nggak ada yang turun? Nggak ada. Token masih ada? Gila, kok bisa gitu ya? Nggak ada, Dit. Nggak ada. Nggak ada, Dit. Nih. Ini token yang atas. Ya, listrik atas. Nggak ada yang turun. Gila ya. Lo bayangin nggak? Gue berhari-hari selalu mengalami hal ini. Dan lo tau nggak? Yang kesiannya, itu lo lihat di tayangannya ya. Dan kesiannya, yang gue buat gue sedih dan menangis itu adalah hampir sebulan lebih itu mengajak anak gue dan istri gue tidur di mobil. Oh iya? Setiap jam 1 gue bawa mereka turun. Karena gangguan ini terus menerus dan ngeri itu ya, terutama habis ada darah segala macam. Jadi lo memutuskan buat mending tidur di mobil lebih aman. Iya, gue tidur di mobil aja. Yang bener, gila ya. Lo boleh tanya ada rot gue Ojan, sampai gue bilang dia tuh orang yang paling gue percaya banget. Sampai dia gue datengin ke sini. Jangan, gue udah capek cerita ke orang. Lu coba, nih lu yang ngalamin sekarang di sini. Lu bayangin. Gue mengikuti anjuran orang untuk coba konsultasi gini. Gue tidak pernah datang ke orang yang dianjurkan dengan nama-nama orang terkenal. Maksudnya kayak orang pinter gitu? Iya, maksudnya orang-orang yang muncul di TV. Gue nggak pernah. Oke. Ya, orang yang terkenal yang gue muncul di TV, yang gue cuman ajak konsultasi, bukan konsultasi, sharing itu ya Sarah Wijayanto doang. Iya. Selebihnya enggak. Gue datengin orang-orang yang memang hebat. Oke. Datengin si adalah salah satu orang. Lu pernah tahu kayak istilah Ghostbuster nggak? Ini pemburu hantu ya? Iya. Itu pernah gue datengin. Ke sini. Oke, berarti kan dalam pikiran lo masih hantu nih? Iya. Oh, ini ada hantu. Terus lo manggil orang yang bisa ngusir hantu? Iya. Apa yang terjadi? Iya, dia bilang, ini mah tukar guling. Tukar guling tuh? Jadi dia sudah membangun kerajaannya di sini. Dan dia bisa pergi dari rumah gue setelah dia membawa nyawa gue. Kok bisa apa ya? Gue nggak masuk logika. Akhirnya gue mencoba untuk tidak meyakinkan apa yang dia omongin itu benar. Oke. Cari yang lain lagi. Oke. Gue nggak nemuin. Istri gue yang nemuin. Jawabannya sama. Dan mereka saling nggak tahu itu. Nggak kenal, jauh deh. Ini udah jauh banget. Iya. Pokoknya orang selama saya konsultasi nggak pernah. Mungkin gue pun nggak pernah sharing hal ini di YouTube gue. Ini gue cerita sedetailnya sama lo. Oke. Yang gue keep yang video-video yang lo semua pada lihat tadi. Oke. Gitu. Oke. Ya, jadi gue datengin lagi. Salah satu pemuka agama. Oke. Jawabannya sama. Bahwa dia akan berhenti kalau nyawa lu udah nggak ada. Iya. Jadi harus Rubennya yang diobatin. Apa yang mau diobatin? Maksudnya, gue yang gue bawa dalam diri gue hanya iman gue aja. Iya. Hanya iman gue. Dan ada 3 pemuka agama gue bawa. Dengan keyakinan yang berbeda. Semuanya ngomong yang sama? Sama. Obatin tuh gimana? Maksudnya
Iya, mungkin ada ritualnya yang gue mesti mandi ini. Oke. Gue tuh orang yang ingin simple sebenarnya. Jadi dengan gue mempercayai hal itu aja, itu sulit di bawah nalar gue. Terus lu nyuruh gue mandi dan melakukan ritual-ritual yang menurut gue, oh my god. Boleh nggak bantu gue doa aja gitu. Jangan kasih gue hal-hal yang bertolakan sama badan gue. Karena mereka pun ngomong gue nggak bisa nolongin Ruben karena Ruben badannya nolak. Ya gue nggak pernah, bukan gue nggak yakin, cuma maksud gue gini, kenapa gue mesti minta sama gunung ya? Oh, ada sampai omongan gitu? Iya, maksudnya lu ke gunung ini, lu ke sini, kenapa nggak gue berdoa sama yang menciptakan? Iya. Itu bukan takabur kan maksud gue? Iya. Jadi gue lebih baik serahkan iman gue sama Tuhan. Betul. Itu sih Dit. Oke. Dari situ gue pasrah. Oke. Dan gue gak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau yang lu lakukan, yang gue lakukan saat ini adalah berdoa. Lu gak minta tolong sama orang. Kalau lu nanya sama gue, minta tolong gitu. Tapi solusinya semua orang yang nolongin gue celaka. Oh ya? Contohnya gimana? Ada salah satu pendeta. Ya, dia jadi di keyakinan gue kan memang ada yang namanya pendeta yang bisa mengusir kuasa gelap. Oke. Ya, lu nggak minta tolong sama orang. Kalau lu nanya sama gue, minta tolong gitu. Tapi solusinya semua orang yang nolongin gue celaka. Oh ya? Contohnya gimana? Ada salah satu pendeta. Ya, dia jadi di keyakinan gue kan memang ada yang namanya pendeta yang bisa mengusir kuasa gelap. Oke. Ya, itu baru mau menuju ke tempat gue, anaknya kecelakaan. Mungkin itu kebetulan kali. Iya, mungkin kebetulan ya. Sisi positif, gue itu orang yang selalu mungkin kebetulan. Iya. Gitu, sisi positif. Oke. Udah Pak, nggak usah, bantu saya doa aja, cepat sembuh buat anaknya. Hampir koma 4 hari, gue cerita ke dia. Ya, ada salah satu orang, gue minta tolong, ada dari Tambun nih, dari mana? On the way ke rumah gue, sakti katanya sakti. Oke. Gue sih aja. Oh iya nih ya, kagak pengen ngetop, dia kagak pengen ini, gue sih aja. Iya. Kecelakaan. Jadi orang yang pengen nolongin, jadi korban. Igun kan kesian ngeliat gue harus pindahin istri gue sama anak gue hampir sebulan lebih di dalam mobil untuk tidur di dalam mobil kan. Jadi sebenarnya gue nggak, itu mah gue cuma karena feelingan doang. Udah tidur aja di mobil nih. Mungkin dia senang ngeliat kita begini. Ya udahlah, daripada gue di dalam rumah nggak bisa tidur. Ya dalam mobil. Gue Igun nih minta, lu tinggal aja di rumah gue BSD katanya. Aman, kata si Igun. Iya Kak, makasih. Sempet terlintas apa iya ya gue numpang dulu rumah Igun ya, karena gue lagi renov rumah juga kan, belum jadi. Lo tau nggak, Igun habis ngucap kayak gitu, itu orang ya, itu manusia kan masih dablek ya, yang kayak begitu setan aja kalau nyolek dia apa lo, mungkin digituin sama Igun. Lo tau nggak, hari itu Igun dibikin gelisah, dia nggak tahu kenapa di kamarnya takut. Udah gue bilang jangan bantuin gue, pokoknya bantuin jadi kayak gitu. Iya, makanya gue selalu bilang sama pemirsa kalau di TV itu, udah doain gue dari jauh, udah gue cuma minta doain aja, karena gue nggak mau ada yang terluka, nggak mau ada yang tersakiti gitu, jadi bantu gue doa aja dari jauh gitu. Oke. Nah, ini gangguan di dalam rumah. Tapi gue dengar juga di jalan juga sempat diganggu, di mobil apa gimana? Iya, jadi kalau gue pergi sama anak gue nih, ya, ini waktu sebelum Wenda ketahuan hamil, itu pasti ada kejadian. Gue pernah tabrakan dahsyat loh. Dan pada saat itu kita konvoy, mobil bini gue sama mobil gue, tapi mobil bini gue kosong karena pada saat itu gue mau ngedrop anak gue, habis itu nanti anak gue ikut di mobil situ. Tapi minimal konvoy, gue di mobil gue dulu berdua. Nggak tahu kenapa, nggak ada angin, nggak ada apa-apa. Tiba-tiba, buas! Ditabrak? Tabrak. Untung anak gue pegang, dan kita pakai safety belt kan. Jadi anak gue nggak kepental. Dan ternyata apa? Apa yang terjadi? Kenapa ditabrak? Nggak ada apa-apa. Nggak tahu, kata driver gue ngelihat orang aja nyebrang pakai baju putih, celana coklat. Dan itu orang yang dilihat pada saat si orang
Tambun itu yang mau ke rumah gua, dia ngelihat orang baju putih celana coklat sama anak pendeta yang dia itu. Oh, orang baju putih celana jadi coklat. dia menyebabkan kecelakaan ini ya? Gua nggak ngerti, ya? tapi lu ini sama ini nggak ada yang saling kenal. Jadi tapi cerita informasinya sama. Tapi ceritanya sama. Jadi gua nggak bisa bilang itu bohong karena gue yakin banget lu nggak kenal dia. Iya. Gue yakin banget lu nggak kenal dia karena gue pun keep aja. Nah ini gue ceritain secara rincinya. Oke. Makanya gue tuh hanya bisa pasrah. Lu tau nggak pada saat itu gue pernah sampai ngelakuin nge-google cara mengusir setan. Karena gue hanya bisa diem di tempat tidur, gue nggak bisa ngapa-ngapain. Iya. Doa juga udah nggak bisa, ya kan? Udah begitu. Gak bisa. Orang pintar juga kecelakaan. Gak bisa. Terus mau gimana lagi kan? Gak bisa, Dit. Jadi memang kayaknya sisi positifnya gue lagi diuji imannya. Iya. Sedekat apa gue sama Tuhan, kayak apa, itu sisi positifnya gue lagi. Tapi lu mau percaya nggak percaya ya itu yang gue lakukan. Lu nggak kemana-mana Ben, enggak, itu dong tuh yang gue tempel-tempel. Apa tuh? Tuh. Oh. Udah bangle aja. Ini apa? Udah lu lihat aja, lu boleh ambil ntar semua gambar gue, semua pintu gue tempel bangle. Oh, bangle itu apa? Bangle itu apa ya, istilah zaman dulu. Kayak anak kecil kan biar lu nggak ketempelan apa kan suka ditempelin bangle. Istri lagi hamil. Iya. Kan gua kan memang orangnya masih tradisional banget, Dit. Iya. Jadi semua ritual-ritualnya tuh masih Jawa gitu. Iya. Jadi masih bangle. Kalau orang lahiran tuh kayak bebet-bebetnya, masih ininya, masih ramuan-ramuan. Jadi gua pakai istilah gini aja. Dan semua sudut pintu gue di atas semuanya sapu lidi, bangle, sapu lidi, bangle, sapu lidi, bangle, sapu lidi. Nah, terus ini kita bergeser dari apa namanya, ada semacam gangguan hantu di rumah gitu kan, gangguan hantu. Tapi kok kesimpulannya bisa ke ada yang ngirim ilmu hitam dan diguna-guna? Itu emang ada kejadian apa sampai lu ngerasa oh ini pasti diguna-guna nih gitu? Ya itu ada orang yang ngomong itu. Oke. Ini mah ada orang yang tidak sukaan ngeliat ini. Ya pasti kalau kita terjadi sesuatu pasti ada yang nggak suka lah ya dengan kita, kalau bukan dia suka. Oke. Dit, gue tuh orang yang nggak pernah dendam dengan siapapun. Iya. Jadi gue dengan adanya kejadian ini, gue nggak pernah tahu. Sampai orang gini, gue bisa ngasih tahu lu siapa, ciri-cirinya. Gue nggak kenal orangnya, tapi ciri-cirinya gue kasih tahu. Mungkin lu tahu siapa orangnya. Terus lu mau? Enggak. Maaf, enggak. Oke. Biar aja saya mah ikhlas. Oke. Gue udah. Gue nggak ngelakuin hal apapun. Oke. Bakar lagi ini, katanya gini. Untuk kebalikin. Ada yang nyuruh gue katanya, kalau pulang gue suruh lempar batu 7 kali. Udah gila kali lu, gue nyari-nyari batu pinggir jalan. Enggak dah. Gue nggak mau melakukan hal-hal gitu. Nah, salah satu indikator bahwa ini ada yang ngirim guna-guna ilmu hitam tuh katanya ada hewan masuk ke rumah tuh. Iya. Itu apa? Ular. Iya. Kalau pulang gue suruh lempar batu 7 kali. Udah gila kali lu, gue nyari-nyari batu pinggir jalan. Enggak dah. Gue nggak mau melakukan hal-hal gitu. Nah, salah satu indikator bahwa ini ada yang ngirim guna-guna ilmu hitam tuh katanya ada hewan masuk ke rumah tuh. Iya. Itu apa? Ular. Iya. Itu dan yang selalu menemukan anak gue. Oke. Untungnya Talia sudah tahu tentang binatang-binatang. Iya. Jadi dia di bangku gue duduk ini, jadi ini yang nonton ya, ini bangku ini adalah bangku spot gue duduk. Oke. Mau pagi sebelum gue berangkat atau gue pulang malam sebelum gue naik ke atas, gue duduk dulu di sini. Gue punya waktu untuk duduk di sini. Iya. Dan ular itu di bangku ini. Di atas ini apa? Di atas ini. Oh, di situ. Dan Talia di sini. Bun, ular bun. Anak kecil ngeliat hewan seneng dong. Iya. Talia kan gak ada takut itu. Itu ular apa? Ular hitam. Dan itu identik dengan ilmu hitam. Talia panggil dia ularnya jalan, sempat ke foto. Oh iya, yang foto itu ya? Iya, di situ kan. Itu tampilin nih. Di batu-batu itu jalan. Sempat masuk rumah juga katanya? Sempat masuk rumah. Kalau ular itu udah 3 kali. Yang satu ularnya udah jalan di tangga mau belok ke kamar. Yang kali ular bisa belok. Dia bisa belok ke kamar gue. Gila ya. Jadi ketangkep sebelum dia masuk kamar. Jadi kalau itu ketangkapnya telat, kita nggak pernah tahu bisa gimana tuh ya. Coba lo bayangin kalau tiba-tiba anak gue tuh nggak ngerti hewan atau apa, ularnya udah gini. Iya. Anak gue megang. Lo bayangin nggak kalau itu terjadi sama anak kita? Oh iya. Untungnya anak gue itu selalu kalau apa-apa ngomong. Dia mau minum minuman di kulkas pun ngomong. Iya. Bun boleh ini nggak? Bun boleh itu nggak? Itu yang gue selalu. Untungnya aja. Iya. Coba lo bayangin kalau anak gue memang tangannya enteng banget, apa-apa main nyomot, main megang. Lo nggak bayang nggak? Iya. Nah, berarti gimana? Sekarang kondisinya seperti apa? Rumah ini, diri lu dan... Gue nggak bisa bilang gitu.
nih kayak gue nih, nih lu ngebahas gini nih, pasti kejadian lagi malam. Oh iya? Pasti. Tapi sempat ada misalnya 2 minggu aman gitu. Bisa 2 minggu aman. Jadi itu masih berlangsung? Masih. Oh, gue pikir tuh udah kelar karena lo menemukan. Orang gue nggak ngapa-ngapain, gue nggak berobat kemana-mana. Juga ya, parah juga ya. Gue nggak berobat kemana-mana. Jadi gue cuma serahin sama Tuhan. Dan yang buat gue sedih itu adalah sudah menyentuh ke istri dan anak gue gitu. Iya, apalagi lagi hamil kan? Iya, itu yang buat gue sangat amat sedih gitu. Apa sih yang lo mau gitu? Apa sih yang lo buat lo itu? Bisnis, karir atau apa? Oke. Tapi lo percaya deh sama gue. Gue orang yang nggak pernah mau tahu orang lain tuh buat apa. Oke. Gue nggak pernah mau pusing dit. Oke. Dia mau sukses apa gue nggak pernah mau pusing. Bahkan gue ikut bangga. Iya. Lo sukses banget sebagai orang YouTuber, pemain film, penulis terkenal ini. Gue kagum. Iya. Bahkan gue pernah ditawarin di Soraya tuh, pernah ada film lo, gue pernah ditawarin sama Soraya, film yang lo main gitu. Itu bangga karena ditawarin sama main film orang hebat. Itu kan kagum. Jadi gue nggak pernah mau tahu baru YouTuber doang. Gue nggak ada gitu. Jadi gue orang yang setiap orang punya prestasi, gue tuh yang keren banget, sumpah lu keren banget. Iya. Dan gue tuh kepengen, boleh nggak gue sukses dengan cara gue tapi gue nggak menyakiti lo. Iya. Tapi kayaknya nggak ngerti ya gue tuh. Kok ada orang yang buat tujuan apa kita juga nggak tahu. Buat tujuan apa gue nggak tahu, buat ini apa gue juga nggak tahu. Makanya ya mungkin orang yang nonton ini atau lo bisa mengartikan, bingung kalau jadi gue mesti gimana nih? Iya. Gue aja sampai nggak tahu gue mesti gimana sih. Dan akhirnya makanya gue pikir ini gangguan udah selesai, lo melakukan sesuatu mungkin gue nggak tahu apa dan datang ke sini kita ngobrol, ternyata masih. Gila. Ini kayak tadi malam lagi gitu. Masih berasa. Masih bukan berasa lagi, Dit. Ini ekor mata mah udah kayak baal. Aduh apa lagi? Iya. Ini udah apa lagi gitu. Gitu aja sih kalau gue tuh makanya. Oke, nah ini untuk menutup ya. Kalau memang kan ada yang ngirim, ada yang guna-guna segala macam. Pasti kan mungkin ya, kita juga nggak tahu ya, mungkin dia nyari Ruben Onsu apa, dia mau lihat nih segala macam. Ada kemungkinan juga dia nonton. Iya. Lo mau ngomong apa kalau misalnya dia mau nonton? Gue sih ya buat siapapun itu, gue orang yang memaafkan dengan segala apa yang kalian buat gitu. Gue memaafkan dengan yang apa ya, semua udah terjadi, saya udah ikhlas gitu. Jadi saya juga cerita sama Radit ini ya karena sharing pertemanan, persahabatan. Mungkin ini mengajarkan saya untuk lebih hati-hati lagi ke depannya lah gitu. Tapi saya tidak ada dendam dengan siapa yang buat. Saya tidak pernah mau ngebalikin apa yang mereka perbuat pada keluarga saya yakin. Tapi seandainya memang saya harus berakhir usia saya dengan cara yang seperti ini, saya titip anak istri saya gitu. Karena segala upaya sudah saya lakukan. Saya hanya bisa berserah, tapi saya percaya tangan Tuhan jauh lebih dahsyat dibanding tangan jahat orang lain. Iya, dan berhenti aja lah, orang kita nggak ada dendam, nggak ada apa, ya udah stop aja lah. Iya, stop aja. Gue bener-bener nggak tahu lu siapa gitu, maksudnya nggak mau cari tahu lu siapa, kayak apa gitu kan. Ada yang mungkin biar lu tahu ya, gue kesel banget sama lu mungkin. Tapi kan gue aja nggak mau cari tahu. Baiklah, terima kasih Ruben udah diajak. Udah memperbolehkan diri kita cerita. Yes. Gue termasuk sering loh makan geprek bensul. Iya dong, lo harus cobain nanti. Iya. Gue kan suka foto nih. Tiap kali gue mesen gue selalu bilang ke Jordi kan. Terus dia bilang, lo ngapain beli? Nggak apa-apa, gue hampir tiap hari kan beli karena istri gue suka pedes kan. Astaga, ini kayak gini nih. Ini pembeli asli nih. Yang gue belum nyoba sejujurnya itu bakso ya. Kan lo ngeluarin bakso kan? Iya, gue udah banyak bakso. Ini gue belum sempat nyoba, mudah-mudahan bisa cepetan nyoba sih. Yes, pokoknya ntar gue kasih coba ya. Siap. Dan lo ada YouTube juga ya? Ada, jangan lupa untuk di YouTube-nya The Onsu. The Onsu. Oke. Makasih semua ya. Bye. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.